Eliezer, orang Damsyik, teladan pengurus rumah. Jika kita membaca cerita-cerita tokoh Alkitab, cerita-cerita itu selalu berfokus pada tokoh-tokoh utama. Namun kita dapat bertemu dengan orang-orang yang hebat yang bersembunyi di bawah bayangan tokoh-tokoh utama. Ketika kita membaca Kejadian, kita tidak dapat melewati orang-orang yang bernama Eliezer. Dia orang Aram dan pengurus rumah Abraham yang setia. Seandainya Ishak tidak lahir, mungkin dialah yang menjadi pewaris Abraham. Ia adalah orang yang dipercayakan segala sesuatu dalam urusan rumah oleh Abraham. Abraham adalah kepala suku yang memiliki 318 orang di bawahnya. Tetapi nama orang lain di antara mereka tidak pernah disebut, hanya nama orang ini saja disebut. Ia memiliki iman yang tidak kalah dari Abraham, tuannya. Meskipun tuannya berbuat baik, hamba-hambanya belum tentu meneladani iman tuannya. Kita dapat mengetahui bahwa Abraham memberi teladan kehidupan yang benar di depan Eliezer, orang Damsyik ini. Hal itu dibuktikan dalam kehidupan dan iman Eliezer, pengurus rumahnya. Tertulis bahwa ia meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham dan bersumpah kepadanya. Cara sumpah ini yang kelihatan sebagai budaya di daerah timur dekat pada zaman kuno menyatakan beratnya dan keseriusannya sumpah ini. Memang Alkitab belum menjelaskan tentang hal ini, tetapi pada saat itu orang-orang dimintai sumpah dengan meletakkan tangan di bawah pangkal paha laki-laki, atau ekspresi yang tidak langsung untuk alat kelamin laki-laki, sebagai tanda kesungguhan untuk menghadapi hal-hal penting. Jikalau Eliezer membawa perempuan yang jahat dan menikahkan dengan Ishak, kemudian perempuan itu dan Eliezer bersekongkol untuk melukai Ishak, keluarga Abraham akan hancur. Oleh karena itu, memilih perempuan yang cakap untuk Ishak, anak tunggal Abraham, adalah hal yang paling besar bagi kehidupan Abraham dan Ishak. Tetapi Abraham percaya Eliezer, dan Eliezer memperlihatkan kesetiaan dan kesungguhannya. Ia adalah orang yang takut akan Tuhan Allah. Orang yang dapat dipercayai adalah orang yang takut akan Allah. Orang yang tidak takut kepada Tuhan Allah, mereka bisa melakukan apa saja jika menghindari mata orang lain. Abraham adalah orang yang penuh dengan iman, tetapi ia takut terhadap orang yang tidak percaya Tuhan Allah. Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku." Kejadian 20 ayat 11-12. Orang yang dapat dipercayai sungguh-sungguh adalah orang yang memiliki iman yang benar sekaligus dia takut akan Allah. Eliezer orang Damsyik, ia orang yang berdoa. Kadang-kadang doanya terjawab sebelum selesai doanya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu terhadap Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum,' dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki.
Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan, unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Kejadian 24 ayat 10-25. Dari sini kita dapat melihat karakter Ribka. Kita sulit membayangkan sumur di daerah timur dekat pada zaman kuno tanpa melihat langsung. Umumnya untuk menimba air, orang harus turun ke tempat yang sangat dalam. Sebagai seorang gadis, ia turun ke tempat yang dalam untuk menimba air. Pasti terengah-engah dan sakit kakinya. Tetapi hal yang sangat sulit untuk dibayangkan adalah bahwa ketika seorang pendatang asing meminta air, ia langsung memberi minum air dari buyungnya. Dan turun lagi untuk menimba air supaya unta-untanya juga minum sampai puas. Unta adalah hewan yang sangat kuat minum. Maka Ribka pasti beberapa kali turun naik sumur untuk menimba air. Gadis yang peduli terhadap orang yang haus maupun unta yang haus dan tidak menyayangkan jerih payahnya, ia adalah gadis yang layak diberkati. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Kejadian 24 ayat 26-27. Eliezer orang Damsyik itu mengikuti gadis itu masuk ke rumah Laban, menyampaikan kabar dari Abraham dan menjelaskan dari awal sampai akhir peristiwa itu. Kemudian ia meminta izin supaya Ribka diberikan sebagai menantu Abraham. Jawab Laban, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bertanyalah kepadanya." Kemudian ia bertanya kepada Ribka. Ribka menjawab dia akan mengikutinya. Hal seperti inilah kita sebut pertolongan Tuhan Allah. Arti nama Eliezer orang Damsyik adalah pertolongan Allah. Iman dan doanya selalu, biarlah Tuhan Allah menolong dan memimpin ke jalan yang lancar dan baik. Dan Tuhan Allah menjawab doa Eliezer, hamba yang setia itu, dan membuat semuanya lancar dan berhasil. Seandainya Ishak tidak dilahirkan, pasti dia yang menjadi pewaris. Namun tidak tergantung Ishak lahir atau tidak. Hatinya yang setia dan iman yang tulus ikhlas itu tidak pernah berubah. Ia adalah teladan bagi pengurus rumah, bagi generasi sekarang dan yang akan datang.